Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Romo Ramani yang saya hormati, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, ibu bapak para pasaka pasika sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan niatan yang baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di sini dengan satu misi, yaitu berbuat baik agar kita menjadi orang baik. Tentu menjadi orang baik tidaklah mudah. Menjadi orang baik sangatlah sulit. Butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Saya rasa Bapak Ibu pasaka pasika sekalian datang ke wihara tentu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Baik pengorbanan secara materi maupun pengorbanan secara waktu, tenaga ataupun pikiran. Tentu hal ini sangat perlu sekali kita kembangkan di saat-saat seperti saat ini. Pada minggu pagi hari ini, Bapak Ibu datang ke wihara, melakukan kebaikan, mengulang kembali paliwacana yang memang ajaran Sang Buddha diuraikan dari segi ataupun dari berbagai hal, tidak hanya dari sutta, tapi ajaran Sang Buddha diuraikan dalam bentuk syair atau yang disebut sebagai gatha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan menguraikan Dhamma pada kesempatan pagi hari ini yang berkenaan dengan perlindungan beruas tiga, atau yang lebih populernya dikatakan sebagai tiga permata atau tiga perlindungan. Hal ini menjadi lumrah
dan sudah menjadi biasa kita mendengar ketika kita melakukan puja bakti. Ketika kita melakukan puja bakti, setelah kita mengucapkan wandana, kita juga akan mengucapkan sarana gamana patha, yaitu kita mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bahkan ketika Bapak Ibu menjadi upasaka, upasika, Bapak Ibu mengambil 3 perlindungan. Di samping Bapak Ibu mengambil Pancasila Buddhis. Lalu bagaimana cara kita berlindung atau bernaung? Apa sesungguhnya makna daripada perlindungan? Ketika kita pergi berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha, bukannya kita meminta perlindungan, bukannya kita minta dilindungi oleh Buddha, oleh Dhamma, ataupun oleh Sangha. Kalau kita pikir-pikir secara logika, Buddha sudah parinibbana. Guru agung kita sudah meninggal. Bagaimana cara kita meminta perlindungan kepada beliau? Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kita bukan meminta perlindungan ataupun dilindungi oleh Buddha, oleh Dhamma, ataupun Sangha. Namun kitalah yang membuat perlindungan sesungguhnya. Kitalah yang membuat kebajikan. Kitalah yang harus mengembangkan benteng ataupun perlindungan itu. Lalu bagaimana cara kita bernaung? Lalu bagaimana cara kita membuat perlindungan itu? Kalau kita mengamati dan memperhatikan tugas-tugas keseharian kita, Bapak Ibu, entah profesinya sebagai apapun, jika Bapak Ibu memperhatikan dengan jelas, melihat dengan lurus, dengan penuh kesadaran, maka kehidupan kita ini diliputi oleh keadaan ataupun kondisi-kondisi yang menyenangkan dan kurang menyenangkan. Namun yang perlu kita perhatikan di sini bahwa hal-hal yang membuat kita tidak senang, hal-hal yang membuat batin kita bergejolak, itu yang kita perhatikan. Mungkin kalau Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami kebahagiaan, mengalami kedamaian, kondisi batinnya happy, bahagia, senang, seperti tidak ada ancaman ataupun gangguan. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, ketika kondisi batin kita tidak menyenangkan, kondisi batin kita tidak mengalami kebahagiaan, itu yang kita perhatikan. Apa yang perlu kita perbuat? Apa yang perlu kita lakukan? Tugas apa yang perlu kita kerjakan?
Maka saya sering mengatakan ketika Bapak Ibu sukses belajar Dhamma, kalau saya perhatikan Bapak Ibu kesehariannya belajar Dhamma, setiap minggu belajar Dhamma, ya mungkin seminggu bisa 4 kali ataupun 3 kali, 1 hari pun bisa 4 kali. Namun ketika Bapak Ibu mengatakan di dalam hati kecil Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suksesnya belajar Dhamma, sesungguhnya bisa dilihat ketika Bapak Ibu mengalami bencana, ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, ketika Bapak Ibu mengalami kegagalan. Di saat Bapak Ibu mengalami kegagalan, di saat Bapak Ibu mengalami ketidakbahagiaan, di saat itu juga bagaimana kebijaksanaan itu muncul. Bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita menanggulangi hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita mengalami kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kemakmuran, kesejahteraan, biasa-biasa saja, happy. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa hidup ini memang tidak hanya mengalami kebahagiaan saja. Tetapi hidup ini berproses dan kita akan mengalami namanya duka, penderitaan itu sendiri. Di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami kejengkelan, ketakutan, kejenuhan, dan bentuk-bentuk daripada ketidakbahagiaan itu, di saat itu bagaimana kondisi kita melihat fenomena itu. Ini dikatakan sebagai duka Arya saja. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, kita akan lari. Kita akan mau pergi untuk mencari jalan. Di saat kita mengalami penderitaan, sehingga badan kita ingin bebas. Ketika kita ingin bebas, berarti kita ingin terlepas dari penderitaan itu. Kita akan mencari jalan. Kita akan mencari solusi. Dikatakan sebagai dukkha nirodha gamini patipada. Kebenaran mulia untuk mencari jalan. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi maksudnya mengapa kita bernaung? Mengapa kita mengambil perlindungan? Mengapa kita mencari perlindungan? Karena kita melihat bahaya. Bahaya-bahaya yang kita rasakan sesungguhnya ini adalah bahaya daripada tumimba lahir. Ketika Bapak Ibu lahir kembali, lahir mati, Bapak Ibu akan mengalami bahaya itu. Bahaya daripada proses kehidupan, penderitaan. Itu bahaya. Sehingga kita mengambil perlindungan, sehingga kita ingin bebas, sehingga kita ingin lari untuk mencari jalan. Sang Buddha mengajarkan kita bahwa cara atau mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tapi berlindung atau mencari perlindungan kepada Buddha, bukan Buddha kita minta untuk melindungi kita, tetapi kita mencari perlindungan, maksudnya adalah kitalah yang berbuat, kitalah yang menciptakan, kitalah yang mencari perlindungan itu sendiri. Yang pertama bahwa kita mencari perlindungan kepada Buddha. Buddha adalah orang yang tercerahkan, orang yang sadar
Kalau Bapak Ibu baca Buddha Nusati, ciri-ciri dari seorang sama Sang Buddha atau Buddha itu sendiri, ada 7 ciri. Di samping orang yang sadar, orang yang tercerahkan, juga adalah orang yang suci. Sang Buddha merupakan seorang teladan yang menunjukkan arah, yang menunjukkan jalan. Oh, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Namun Sang Buddha tidak hanya menunjukkan jalan. Oh, wahai umat saya, oh ini jalan baik, ini jalan buruk. Sang Buddha tidak demikian. Sang Buddha tidak hanya menunjukkan jalan. Sang Buddha tidak hanya mendorong umatnya, para siswa-siswinya untuk melakukan hal yang baik. Namun Sang Buddha adalah seorang guru besar. Sang Buddha adalah seorang yang patut kita teladani. Karena Sang Buddha mengalami. Sebelum kita berpengalaman, Sang Buddha sudah berpengalaman duluan. Apa yang tidak pernah dialami oleh Sang Buddha? Yang seperti Bapak Ibu alami saat ini, mengalami suka duka, Sang Buddha sudah mengalami duluan. Karena Sang Buddha sudah lahir duluan. Sehingga saya mengatakan Sang Buddha adalah orang yang berpengalaman. Beliau juga menemukan guru-guru yang nyentrik. Guru-guru yang keras. Ada 6 guru sesat. 6 guru yang memiliki pandangan keliru. Yang di dalam Brahmajala Sutta itu ada 62 pandangan keliru yang diajarkan oleh master atau guru-guru yang memiliki pandangan keliru. Dan Sang Buddha pun menyikapi hal itu sangat luar biasa. Tidak seperti kita saat ini, baru belajar Vinaya sudah luar biasa. Belajar Sutta sudah luar biasa. Apalagi Bapak Ibu belajar Abhidhamma, waduh, luar biasa. Tetapi 6 guru ini sangat luar biasa doktrinnya. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Brahmajala Sutta. Sang Buddha pun berpengalaman juga menemukan orang-orang yang difitnah, menemukan orang-orang yang mencelakai dia. Walaupun ketika menjadi perumah tangga, menjadi seorang brahmana, Sang Buddha pernah juga menjadi seorang brahmana. Sang Buddha pun pernah jadi perumah tangga. Sang Buddha pernah juga menjadi petapa. Bahkan Sang Buddha pernah menjadi binatang. Kelak waktu menjadi bodhisatta di kehidupan sebelum mencapai sama Sang Buddha. Jadi saya mengatakan Sang Buddha lah cukup berpengalaman daripada kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada saat ini, Sang Buddha sudah mengalami. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan jalan ataupun mendorong kita untuk berbuat baik, ayo datang ke wihara, ayo berbuat baik, baksos dan sebagainya. Tidak. Sang Buddha menunjukkan jalan dengan berpengalaman. Sang Buddha menemukan jalan yang benar. Sang Buddha menunjukkan arah yang baik. Itu yang perlu kita teladani. Cara kita berlindung kepada Buddha seperti itu. Meneladani sifat-sifat baik daripada Sang Buddha, Guru Agung kita.
Beliau adalah orang yang sadar. Orang yang sadar dikatakan sebagai orang yang mampu menembus kebenaran. Tidak hanya kebenaran secara umum saja, tetapi kebenaran secara paramata. Kebenaran Panyati Dhamma ataupun kebenaran secara paramata Dhamma. Ini sudah ditembus oleh Sang Buddha. Tetapi kita sebagian orang, saya tidak mengatakan semua orang, sebagian orang kita hanya menembus kebenaran secara konvensional saja. Kita tahu teori Dhamma sudah segudang. Tapi belum tentu kita menembus. Belum tentu kita menembus sampai kebenaran mulia, apalagi menembus anicca. Kalau mengerti pun 100% orang mengerti. Tapi belajar Dhamma, memahami tidak hanya sekedar memahami kebenaran konvensional saja. Tetapi kita juga harus mempraktekkan, menembus secara dalam. Inilah cara kita berlindung kepada Buddha. Kita harus meneladani. Kita harus mengikuti jejak sama Sang Buddha Gautama ini. Guru agung kita ini, kita harus mengikuti. Kita harus ikut jejaknya beliau. Dengan kesabarannya, dengan usaha yang sangat gigih, dengan semangat yang sangat tekun, beliau mengerahkan daya upaya untuk mencapai sama Sang Buddha. Jadi kita sebagai seorang siswa sama Sang Buddha, kita harus juga berjuang. Kita juga harus berupaya mengerahkan daya upaya kita. Paling tidak Bapak Ibu menjadi orang baik. Itu minimal. Apakah ada minimal yang lebih lagi menjadi orang jahat? Tidak. Minimal kita akan menjadi orang baik. Ya, kalau tidak bisa menjadi orang bijaksana, Bapak Ibu paling tidak menjadi orang baik. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mempraktekkan pengendalian diri, moralitas, paling tidak Bapak Ibu berdana. Bapak Ibu tidak bisa berdana dengan materi. Bapak Ibu punya pikiran, punya perkataan, punya tindakan. Itu bisa digunakan untuk berbuat baik. Kalau tidak punya semua itu, sungguh kebangetan. Ya, materi tidak punya, bagaimana bisa berbuat baik? Tidak mampu mengerahkan tangannya untuk berbuat baik, tidak mampu untuk berpikir, untuk menasihati orang lain. Ya. Kalau tiga hal itu tidak mampu dilakukan, bagaimana bisa kita berbuat baik? Itu sangat dasar sekali. Paling tidak Bapak Ibu mampu mengerjakan tugasnya sebagai seorang umat Buddha, paling tidak berdana. Kalau tidak bisa mengendalikan diri dengan menjalankan Pancasila Buddhis, paling tidak Bapak Ibu mampu berdana. Kalau jauh lebih besarnya Bapak Ibu bisa mampu mengendalikan diri, ya syukur. Apalagi Bapak Ibu mampu memusahkan pikirannya, memurnikan pikirannya sendiri. Sungguh luar biasa. Nah, cara-cara demikian Sang Buddha mendorong kita, menganjurkan kita, mengarahkan kita, menunjukkan jalan kita untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang bijaksana. Lalu perlindungan yang kedua, kita harus berlindung kepada Dhamma. Berlindung kepada Dhamma ada 3 cara. Yang pertama adalah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya teori ataupun wawasan pengetahuan, baik pengetahuan secara spiritual
ataupun pengetahuan secara umum. Kumpulkan semuanya. Maka belajar itu ya seumur hidup. Belajar terus. Sampai tua kita harus belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau sudah tamat SMA atau tamat kuliah, sudah berhenti belajar. Tidak baca buku lagi. Ini dikatakan sebagai pariyati dhamma. Cara kita meningkatkan diri kepada dhamma, yaitu membuat ataupun mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengetahuan kita. Karena dengan pengetahuan kita, maka kita bisa mengarahkan diri kita dan mempermudahkan diri kita kemanapun kita akan pergi. Coba saja kalau Bapak Ibu tidak tahu peta, pergi ke daerah manapun tidak bisa. Apalagi saat ini sudah canggih. Nah, di mobil pun ada peta. Itu bukan peta ya Bapak Ibu ya, tapi peta penunjuk jalan. Nah, dhamma ini dikatakan sebagai, dianalogikan sebagai peta atau jalan, penunjuk jalan. Tanpa adanya penunjuk jalan, tanpanya kita ada peta, maka kita tidak bisa tahu arah kita. Sang Buddha Guru Agung kita menunjukkan kita dhamma ini. Sang Buddha sudah menyampaikan, menguraikan di dalam Tipitaka 84.000 kelompok dhamma. Dan mungkin Bapak Ibu belum sepenuhnya membaca itu. Paling bacanya ya buku Parita. Parita biru. Tapi seyogianya kita harus mampu tahu, oh Vinaya Bhikkhu itu seperti apa, Vinaya umat itu seperti apa. Jadi kita tidak salah jalan. Kita juga harus tahu sutta. Kita juga harus tahu Abhidhamma. Karena di dalam Vinaya, di dalam sutta, di dalam Abhidhamma, sesungguhnya pengalaman Sang Buddha yang seperti Bapak Ibu alami, yang seperti kita ini alami. Sang Buddha tidak hanya menekankan Vinaya ini, sutta ini, Abhidhamma ini untuk para bhikkhu. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Tipitaka, itu sesungguhnya pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh Sang Buddha, baik dalam saat menjadi perumah tangga ataupun ketika menjadi seorang pabajita. Jadi kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa mengambil manfaatnya. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Di samping kita punya teori, kita juga harus praktek. Jadi dhamma itu tidak hanya sekedar dibuat wawasan, tetapi kita juga harus mempraktekannya. Supaya kita mendapatkan hasilnya, supaya kita menikmati hasilnya. Saya sering menganalogikan seperti di meja ini ada makanan yang enak-enak. Ya, terserah Bapak Ibu memandangnya makanan apa kesukaan Bapak Ibu di sini. Ya, ada bakso, ada spaghetti gitu. Supaya perut kita ini tidak lapar, supaya perut kita ini kenyang. Bagaimana caranya kita? Ada orang mengatakan, ya dimakan Bante. Saya mengatakan Bapak Ibu tidak kenyang kalau hanya dimakan. Karena hanya sekedar di sini. Dimakan Bante.
Gak akan kenyang, hanya sekedar ucapan. Tapi perut ini kenyang kalau diambil kemudian dikunyah. Kalau hanya sekedar makan bante, gak akan kenyang. Orang masih di meja, di atas meja. Tetapi itu supaya perut kita kenyang, ya diambil, makan bante kemudian diambil. Masukkan ke mulut, dikunyah, ditelan, langsung sudah kenyang. Artinya bahwa kita punya wawasan, seperti saya katakan tadi, dimakan bante, itu teori. Ya. Itu sudah pengetahuan, wawasan. Tapi ketika kita mengambil, itulah praktek. Ya, kita mengambil, kita masukkan ke mulut kita, kemudian kita kunyah, kemudian langsung menerima hasilnya. Inilah dikatakan sebagai patiweda. Pariyati, pati-pati, dan patiweda. Sudah bebas dari lapar. Sama dengan orang yang menjalankan praktek spiritual. Tentu ketika kita menginginkan hasilnya, ketika kita menginginkan wibakanya, kita juga harus mempraktekkan. Di samping kita punya teori, kita juga harus mempraktekkan. Baru kita mendapatkan hasil. Ketika Bapak Ibu menginginkan kesuksesan, tidak hanya Bapak Ibu berpikir sukses. Belum mengerjakan sudah berpikiran, saya ingin sukses. Tapi ketika Bapak Ibu ingin mencapai kesuksesan, sebuah kesuksesan, maka Bapak Ibu gunakan teori, gunakan usahanya, baru Bapak Ibu akan mengalami kesuksesan itu sendiri. Dalam segala apapun, entah sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang siswa, ya, tanpa adanya pengerahan daya upaya, kalau mungkin berdoa dibarengi dengan usaha, bolehlah. Tapi kalau hanya doa tanpa usaha, nggak bakalan. Walaupun Bapak Ibu minta di depan altar, oh Buddha, minta mobil dong. Oh Buddha, minta rumah. Nggak bakalan dapat kalau hanya sekedar berdoa. Kalaupun Bapak Ibu dapat di depan altar, mintanya di depan altar kepada Sang Buddha, minta mau kemudian berharap, oh Buddha minta mobil. Ya kalau Bapak Ibu dapat, saya mungkin sudah ikut. Saya setiap pagi sudah di depan altar, tapi nggak dapat mobil. Itulah kenyataan daripada kehidupan. Menggapai sesuatu itu tidak hanya berdoa, tetapi harus dibarengi dengan usaha. Sang Buddha mengajarkan demikian, Bapak Ibu. Sang Buddha tidak hanya menunjukkan jalan, Sang Buddha menunjukkan jalan. Sang Buddha menunjukkan peta untuk kita. Sang Buddha sudah memberikan kita berbagai macam solusi, entah sebagai seorang berumah tangga yang berantakan, yang lagi galau, yang diputusin sama cewek cowoknya atau cowok-cowoknya. Sang Buddha sudah memberikan solusi. Jadi ajaran Sang Buddha ini tidak hanya dimonopoli oleh seorang biku. Ada orang mengatakan demikian. Salah kaprah itu. Tapi ajaran Sang Buddha bisa dilakukan. Bisa diambil hikmahnya untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebagai berumah tangga atau sebagai upasaka-upasika. Itulah cara kita berlindung kepada Dhamma. Di samping itu ada beberapa cara kita di dalam mempraktekkan Dhamma. Ada orang yang mempraktekkan Dhamma seperti ular air.
punya pengetahuan, punya wawasan banyak. Sudah mengenal Buddha Dhamma, sudah mengenal Tiratana, tapi tidak mempraktekkan, tidak menjalankan. Omong kosong jadinya. Ada orang seperti itu. Kemudian ada juga yang mempraktikkan Dhamma, diibaratkan seperti orang yang melaksanakan Dhamma demi kebajikan. Ini merupakan jalan yang mulia, jalan yang benar. Sang Buddha menuntut kita untuk itu. Kenapa? Karena kita tahu manfaat daripada kebajikan. Kita juga tahu manfaat ketika kita melakukan kebajikan, ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Bisa menjadikan kita menjadi orang bijaksana. Selama kita mempraktekkan dana kata, selama kita mempraktekkan sila kata, ataupun meditasi, karena 3 hal ini merupakan pondasi untuk membangun mental kita menjadi orang bijaksana. Ini dikatakan oleh Sang Buddha adalah jalan yang benar, jalan yang lurus. Namun jauh lebih tinggi tujuan kita adalah ada orang belajar Dhamma diibaratkan seperti orang penjaga gudang. Ya, ini merujuk kepada orang yang arahat. Ketika kita memiliki tujuan seperti itu, merupakan tujuan yang sangat mulia, yang sangat luhur. Karena tujuan umat manusia itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada orang memiliki tujuan untuk berbuat baik dengan memiliki misi untuk menjadi orang kaya. Sehingga dia bekerja keras untuk mengumpulkan harta bendanya supaya menjadi orang kaya. Itu tujuan yang pertama. Dan itu sangat bagus. Bukan tidak bagus Bapak Ibu. Ya kan? Bagus tidak? Pasti bagus. Dan yang kedua, tujuan umat manusia itu adalah meraih saga ataupun surga. Ini tujuan yang mulia juga. Tak ada jalan lain. Kalau Bapak Ibu berpikir, saya tidak mau masuk surga, saya mau masuk neraka. Omong kosong kali gitu ya. Tapi tujuan yang mulia, seperti saya umpamakan tadi, bahwa diibaratkan seperti penjaga gudang. Tujuannya adalah mulia sekali, ingin seperti orang arahat. Ya, tentu untuk melewati, untuk meraih mimpi-mimpi seperti itu, ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka Sang Buddha mengatakan di dalam Mahaparinibbana, ya, Sabbe Sangkara Anicca, Apamadena Sampadita. Segala sesuatu itu bisa berubah. Ketika kita menggapai sesuatu harus berjuang. Ya, yang miskin bisa berjuang menjadi orang kaya. Orang kaya jangan sampai berjuang menjadi orang miskin. Ya, tapi orang kaya harus mempertahankan, harus berjuang untuk menjaga kekayaannya. Tapi jangan sampai orang kaya berusaha menjadi orang miskin. Ada orang kaya berusaha menjadi orang miskin. Ada tidak? Pasti ada. Orang korupsi. Ya, orang korupsi kan begitu. Banyak hartanya ya. Tapi salah jalan. Bermata pencarian yang keliru. Artinya bahwa dia punya banyak harta karena hasil dari bermata pencarian yang salah. Jadi tujuannya rendah. Ya. Apa musuh daripada orang yang suka korupsi? KPK. Itu musuhnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang berkecimpung dalam berpolitik.
Apalagi orang yang berkecimpung dalam politikus. Jangan sampai Bapak Ibu jadi tikus. Bahaya. Ya bisa juga. Jangan dikira orang yang berkecimpung dalam politik tidak bisa jadi tikus. Bisa juga. Karena ketamakan, makanya salah satu faktor seorang yang telah di alam binatang itu karena keserakahan. Maka hati-hati, bukan dilarang, tetapi hati-hati sekali ketika Bapak Ibu berkecimpung dalam berpolitik atau menjabat sebagai pegawai. Hati-hati. Nah, cara demikian sesungguhnya yang diajarkan oleh Sang Buddha bahwa kita harus mempraktekkan, ya, kita harus mempraktekkan dhamma itu sendiri. Di samping kita berteori, kita juga harus mempraktekkan. Lalu, bagaimana cara kita berlindung kepada sangga? Sangga adalah kumpulan seorang pabacita atau orang yang hidup selibat, yang tidak punya istri. Sangga ini juga dikatakan sebagai orang yang tinggal di wihara, namanya biarawan atau biku. Biarawati itu bikuni. Dan upasaka upasika. Jadi 4 hal ini merupakan sangga. Antara umat awam dengan seorang biku memiliki hubungan yang sangat erat. Karena tanpa adanya umat awam, biku tidak ada. Karena nggak ada yang ngasih makan. Jadi, apa kewajiban sebagai seorang biku atau seorang sangga yang memiliki hubungan erat dengan seorang umat awam atau berumah tangga atau upasaka upasika? Tiada lain, tiada bukan adalah mengajak, menasehati jika ada kekeliruan yang dilakukan oleh umat awam. Mengajak artinya bahwa kita bersama-sama berada di jalan ajaran Sang Buddha. Kita bersama-sama mempraktekkan dhamma. Ini kewajiban sebagai seorang biku kepada umat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan kita minta perlindungan kepada sangga, tetapi kita menghormat kepada sangga. Menghormat tidak hanya seperti menghormat di bendera, tapi menghormat karena perilakunya yang baik. Menghormat karena tindakannya yang baik. Di zaman Sang Buddha, biku sangga itu banyak yang kurang baik. Seperti saya katakan tadi bahwa seorang umat awam menghormati seorang biku karena perilakunya baik. Tanda kutip, karena perilakunya baik, tindakannya baik, pikirannya baik. Tetapi kalau ada sangga, ada biku yang sedikit bandel, Bapak Ibu boleh menegur. Karena itu kewajiban daripada umat. Jangan dibiarkan. Di zaman Sang Buddha pun demikian. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Dhammapada Atthakatha, cerita Dhammapada, kisah Kosambi, pertengkaran antara seorang biku yang ahli winaya dengan yang biku yang ahli sutta. Wah, menurut aturan ini kamu melanggar.
Tapi menurut Suta ini tidak melanggar. Baik kok. Nah, dengan percecokan seperti itu, ya, Sang Buddha mencoba untuk menasihati, tapi ya bandel, nakal. Sang Buddha pergi. Ya. Jadi penduduk pada saat itu kecewa dengan Sang Buddha. Mengapa Sang Buddha pergi? Padahal penduduk di sini butuh nasihat, butuh wejangan. Namun Sang Buddha tidak asal pergi, bukan tidak ada sebab. Sang Buddha tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang sulit dinasihati. Mendengar hal itu, ya penduduk pada saat itu tidak memberikan kebutuhan kepada kedua kelompok biku ini, biku yang ahli winaya atau biku yang ahli sutta. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu, kita harus menghormati biku-biku yang memiliki perilaku yang baik, menghormati sangga. Cara kita menghormati itu ya seperti itu. Cara kita berlindung kepada sangga itu yang demikian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sesungguhnya ini menunjukkan kita kepada jalan pencerahan, kepada jalan hidup yang berkesadaran. Tanpa kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Kita tidak tahu dan tidak mampu mengerjakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dan sesungguhnya ketika kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, walaupun Bapak Ibu tidak mencapai tingkat-tingkat kesucian pada kehidupan saat ini, namun ketika Bapak Ibu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sesungguhnya itu merupakan perilaku yang baik, yang utama, dan terkondisi untuk membangun sifat-sifat kebajikan yang selanjutnya. Jadi ketika Bapak Ibu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sesungguhnya hal itu tidak sia-sia. Jadi ketika Bapak Ibu bertemu Buddha, apalagi bertemu Buddha secara langsung, itu merupakan salah satu faktor pendukung daripada perilaku pembuat mental kita menjadi lebih baik. Jadi jangan kita bersikap pesimis. Kita harus bangga. Ketika kita bertemu dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita harus bangga. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak bertemu dengan Buddha secara langsung, tetapi Bapak Ibu bertemu juga saat ini sudah bertemu dengan Dhamma, bahkan kepada Sangha. Sang Buddha pernah mengatakan di dalam sutta bahwa ketika Bapak Ibu mempraktekkan Dhamma, sesungguhnya Bapak Ibu sudah melihat Buddha. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, untuk membentengi kita, ya, untuk membuat fondasi supaya tujuan utama kita akan bisa mampu kita wujudkan dengan semaksimal mungkin. Paling tidak seperti saya katakan, Bapak Ibu menjadi orang baik. Dengan Bapak Ibu mengenal Dhamma, mempraktekkan Dhamma, jika Bapak Ibu tidak mencapai tingkat-tingkat kesucian pada kesempatan, pada kehidupan saat ini, Bapak Ibu sudah mengenal Dhamma. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita maju terus di dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.